Sebagai bagian dari pemenuhan pokok minimum alat pertahanan TNI, hingga akhir 2024, Indonesia akan merampungkan pemesanan perlusin armada kapal perang. Dan yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Tapi kita juga harus tahu, apakah kapal negara asing ini masuk teritorial kita atau tidak. Hati-hati, kalau dia nyuri ikan, nah itu baru boleh diusir atau ditangkap. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi dan daratan sebanyak 1.922.570 km persegi. Melihat besarnya luas lautan yang mencapai 2/3 dari besarnya daratan, tentu memberi dampak tersendiri bagi bangsa Indonesia. Setidaknya, perairan kita mempunyai potensi perikanan sangat besar, yakni mencapai 115,63 juta ton per tahun. Jika dievaluasi, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilainya dapat menyentuh 1,33 triliun US dollar atau 20.482 triliun rupiah. Belum lagi potensi mineral seperti minyak dan gas bumi yang nilainya tak kalah besar dari perikanan. Untuk menjaga aset kekayaan maritim Nusantara yang melimpah, tentu saja dibutuhkan suatu benteng kokoh dan perkasa berwujud alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Polhankam seperti kapal perang. Menurut data Global Firepower tahun 2023, Indonesia sebagai negara urutan 13 dari 145 negara dalam hal kekuatan persenjataan militernya diketahui memiliki 324 unit armada perang. Dengan kekuatan sebanyak yang disebutkan Global Firepower, maka Indonesia berada di urutan 6 besar pemilik armada tempur laut terbanyak di antara 145 negara. Seluruh armada tempur tadi dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut selaku penanggung jawab keamanan matra perairan Indonesia. Jika dirinci, sebanyak 10 unit kapal perang berjenis frigate, 21 unit korvet, 4 unit kapal selam, 9 unit kapal penyapu ranjau, dan 202 unit kapal patroli berbagai ukuran. Namun sebagian usia armada tidak bisa lagi dibilang muda karena berumur di atas 25 tahun. Untuk itu, pemerintah tak tinggal diam dan bertekad kuat untuk meremajakan Al-Polhankam, matra darat, laut, dan udara. Lewat program pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force yang berjangka waktu 25 tahun, pemerintah juga berkeinginan supaya terjadi alih teknologi dari produsen asing kepada industri militer domestik, seperti melakukan produksi bersama di Indonesia, sehingga dapat memberi dampak ekonomi bagi terciptanya ekosistem industri pertahanan terpadu di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah melakukan sejumlah langkah untuk belanja Al-Polhankam, misalnya melakukan modernisasi terhadap 41 unit kapal perang di kalangan milik PT PAL dan akan dituntaskan dalam satu tahap akhir 2023 dan 2024. Menurut Menhan Prabowo, sebanyak 27 unit diantaranya bakal rampung di akhir 2023. Bukan saja modernisasi, Kemhan juga sudah menyepakati pembelian sejumlah frigate, kapal selam, dan kapal peluru kendali. Semua itu sudah masuk dalam prioritas pemerintah. Kemhan telah menyepakati pembelian 8 unit frigate kelas berat heavy frigate kepada produsen kapal asal Italia, Fincantieri. 6 unit berupa frigate dari kelas Frame dan 2 lainnya merupakan unit XL Italia dari kelas Maestrale yang diretrofit oleh Fincantieri, dan menurut Fincantieri terbuka kemungkinan untuk menggandeng PAL dalam proses produksinya. Selanjutnya, Indonesia juga akan membeli lisensi produksi 2 frigate kelas Arrowhead 140 dari produsen Inggris Bob Cook. Kontrak pembelian telah dilakukan sejak Mei 2021 dan rencananya akan diproduksi di PAL, Surabaya dalam waktu 69 bulan. Dan yang terkenal dengan sebutan monster laut, Indonesia juga telah memesan 2 unit kapal selam kelas Scorpion dari Naval Group beserta persenjataan, suku cadang, dan pelatihan. Kesepakatan pembeliannya telah dilakukan antara Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly di Jakarta pada 10 Februari 2022. Dan juga telah setuju untuk produksi Scorpion 1000 dilakukan di PT PAL Indonesia dengan pengawasan dari pihak Naval. Masuknya Scorpion ke dalam armada kapal selam RI akan menambah kekuatannya menjadi 6 unit dan menurut rencana MEF, Indonesia akan memiliki 12 unit kapal selam.
Dan tentu saja, pengadaan Alpalhan Kamatra Laut tak akan berhenti sampai di situ. Masih berlusin kapal perang dan persenjataan canggih lainnya yang siap untuk dimiliki Indonesia demi menjaga keutuhan wilayah maritim serta supaya kita tetap berjaya di lautan. Demikian, Prawira News melaporkan.